Bagaimana mungkin ada orang Minang 7 keturunan sholat seminggu sekali? Le takwi ke Allah. Le mengaku Tuhan ke Allah. Kalau pai mendoa tapi orang meninggal nak tangguang. Orang meninggal mendoa. Batahlilan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berdoa amin, amin. Mendoa tibonyo sembayang indah nak kurang ajar tu. Di marah mendoa tibonyo. Suaranya paling gado amin. Amin. Sembayang indah. Itu kami minta doa orang mentua tu. Apa? Tak pernah nampak ke surau bampok jadi laponyo. Mendoa tibonyo. Jangan nagiah. Gule tunjang tu, gule randang tu. Tubuh dah dia capek mati baca gaik tu. Mabihan lawa aja. Wirid pengajian surau. Nyo bampok. Orang solat nyo bampok. Orang takziah nyo bampok. Tapi bila mendoa tibonyo. Amin. Orang bantu tu kali minta doanya tu Maryam Tomong masukan ke muncuang melatih muncuang itu. Buang gitu. Tu makin gadangnya kepalanya tu. Ada cenya. Awak dah sembahyang, awak dapat je makannya. Kan kurang ajar itu. Alai mam, garis, manga jin banyak sembahyang tukang tunggi kayu ndak jual. Mau ambo sembahyang seminggu sekali, kadang sebulan sekali pun tak sembahyang. Dapat je makannya kenyang buat. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh Pak Ibu sekalian. Manelpon cewek awak. Manelpon bebek awak. Awak agih namanya bebek. Yayang. Hani. Mami, papi. Babunyi nada dirinya. Hamil 3 bulan. Hamil 3. Ajo tu, ajo. Ajo. Lama banget juga manelpon. Tak tangguang. Bakilok-kilok lidah. Aduh, pulsa abi gencu abi, make up abi, lado abi joha. Sanang bana menengah ajo menelpon. Betulan si ajo. Dia apa teraga dia. Masya Allah, rindu ajo Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau berak, ingat kamu. Kama-kama ceweknya dingeknya. Allah main bau li tekanannya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas gagehnya menyebut suruhan Allah. Diundang dia Allah yang mengundang. Allah yang memanggil. Lepas gagehnya. Coba Pak umpama Pak. Awak punya anak. Awak imbu anak ayah. Yuang. Sika yuang. Bekol lah ya. Yuang sika yuang. Bekol lah. Sedang asyik main kau. Bah kira-kira Pak. Awak kajian anak-anak tu. Kurang ajar. Piye tinggal kurang ajar. Ayah mimbau bekol-bekol keciang. Anak awak imbau ndak tangguh berang. Allah main bau Pak. Allah main bau Pak. Yo nak pegang telinga awak di Allah, tapi cari ke Allah ke kau. Punya hati nak do takwi ke Allah. Punya mata nak membiak pelajaran, gampo bumi, tsunami, longsor, galaudo, patui, banjir. Perampokan, pembunuhan, narkoba, zina merajalela. Masya Allah LGBT di Minangkabau kini. Laki-laki kawin jo laki-laki, padusi kawin jo padusi. Pernah Pak Ibu bedanga? Pernah mendengar nak? Anjang jantan kawin jo anjang jantan. Pernah dengar nak? Babi batino kawin jo babi batino. Pernah buat nak? Anjang jo babi jo nak buat. Kok orang? Anjang babi jo nak buat kok orang? Orang Minang lo tu. Orang Piaman lo. Betul Ustaz? Dari fitnah Ustaz. Lah banyak di Pariaman tu.
Cong abai. Ajo malambai. Ya. Abang soleh. Abang kok soleh? Bayangkan. Padusi, suko jo padusi. Laki-laki, suko jo laki-laki. Bakal mau ambil anaknya tuh. Hah? Sedangkan laki-laki juga baru si juga dulu dapat anak lagi 8 tahun kawin lalu dapat anak itu laki-laki juga laki-laki kawin. Padusi kan bakal dapat anaknya. Ah. Lain sama tambah generasi sudah tuh. Anjang jo babi jo ndak gue tuh kawin sejenis kok manusia agamanya Islam lo tuh KTP Islam. Masya Allah. Islam 7 keturunan. Bayangkan tuh. Minangkabau, Sumatera Barat termasuk 5 besar di Indonesia. Banyaknya. Nomor 5 terbesar di Indonesia, Sumatera Barat salah satunya. Ya. Begitu pula Kota Pariaman, Padang Pariaman masuk 5 besar pula di Sumatera Barat. Perzinahan, ayo sekalian. Punyo mato, ndak mencaliak musibah bencana. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ceramah didanga, tapi perangai ndak jo berubah le. Rumah dakek jo surau, berkumandang azan, ndak talok berangkek ke surau. Rumah dakek jo surau, ndak talok berangkek ke surau. Pai temi orang barale tibo. 5 orang piyaman barale berangkek. Surau di umar hudung ke rumah, surau ndak tagak ndak tibonya. Babue bana surau Syekh Burhanuddin. Orang piyaman, lepan wah surau ko di orang piyaman go. Lain dah. Awak lah sana dari lain kiranya ada taruhnya indah nih. Kok lah bantu tua orang Minang sholat seminggu sekali. Padusi Minangkabau ndak ada yang berjilbab. Kadang berjilbab, kadang indah bantu satria baja hitam. Hah? Lain berjilbab, apa jilbabnya? Tutorial hijab. Cek mana? Jangan gini. Simsalabim ada bakat dabra tumbuang baru kateh itu. Maninggi kateh keruduannya bentuk tumbuang baru. Aku berjilbab kabeh. Bajilbab tuh jangan maniru-niru orang. Cari orang berjilbab, oh berjilbab loh. Jilbab tuh bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk nambah kerancaan. Pai barale pakai jilbab, pai kapasa pakai jilbab, pai karajo pakai jilbab, menyapu halaman tangga jilbabnya. Kadang ada lo di Indonesia sakit utak, jilbab lagi gadang tapi hadiah orang pai umroh, jilbab kerudung gadang, salut tuang. Di bawahnya serau pontong laki pakainya sakit utak Indo Allah. Besar pontongnya. Dia mengerti aurat itu nang ma aurat itu. Itu adalah berkeruduan batu tadi itu baka-baka batu yang menyong-nyonggian di bukit tinggi itu ada janggadang tuh. Baju sewarna aja kulit. Serawa sampi bahkan serawa legend dipakai. Panusi serawa legend badan jumbo. Nampak kilo 9 tuh. Baju sampi lo mau pakai. Cuma serawa legend itu aju-aju kau suruh pakai. Bapak kue. Lesesi aja kau pakai serawa legend. Ada aja muntah jelek aja. Galak anak gua. Amanya pakai serawa legend gak galaknya. Kadang pe barale itu lo dipakai tuh ya Allah ndak bau tak ini dua tuh. Kadang pe senam lo tuh pagi-pagi kadang tuh senam
Ya, di kantor lurah, poco-poco. Senang apa disko? Kok dulu yo tolong ketek-ketek itu senang teng 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 itu lagunya. Kalau gini enggak, ya poco-poco lagunya. Ku belai bibirmu, aha, ku belai, aha, aha, aha. Lah gaya-gaya suruhnya senang jadi. Unju nak mati tak lantang gaya itu. Pak, ujung ayat tadi, orang yang punya hati tidak ada takwi kepada Allah. Orang yang punya mata tidak mengambil pelajaran dari alam takambang dan jadi guru. Punya talingo tidak digunakan mandanga. Lain mandanga tidak berubah. Ya. Lain ada jadwal pengajian tidak nama tibo. Itu namanya tidak mandanga. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minangkabau, sholat seminggu sekali, itu binatang. Kau ada anak daro jomara pulai dek barale tinggal sholat dek gitu, tinggal sholat anak daro binatang tuh. Bakal rancang-rancangnya di mata orang, di mata Allah binatang kau, kata Allah. Itu surah Al-A'raf tadi tuh. Mati. Kita orang kerja tadi. Orang sakit je wajib sholat nak. Betul nak? Tati lantang yang sakit minggu tetap wajib je sholat. Kok barale apanya sakit? Kewajiban awak ko ada nak daro dia mana boleh sholat, kewajiban awak menyolatkan. Disolatkan anak daro tu. Baru dek anak daro jo mana pulai mati kerancaan. Mati kesenangan. Beko malam bertamu. Malam bertamu ni kananya. Tak tahunya kadiumban kena rako. Pertama membeli rumah tangga, dosa gadang dibuatnya nak solat. Kadang-kadang orang Piaman kau nak mengerti lo, Minantu, sumando tu baca puik, baca Quran tak pandai, sembahyang tak pandai, bampu rajin baca puik lo tu, hilang lo piti awak itu. Namo menjapui minantu celaka bantu aku tu. Baca puik lo ajo celaka tu, sembahyang indah. Oh, dek minantu ambo sarjana, ku S1, S2, S3. Siapa orang Mangguang, sekolah orang Mangguang, sekolah orang Piaman. Nagari yang tinggal ini kok di Mangguang namanya. Di Mangguang tu ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Japa pak? Lihat pernah dengar pak? Ambo ceramah bantu aku, jamaah ambo di masjid pasar saya tu, dicarinya di YouTube keluar TV, viral. Di Mangguang simpang apa? Ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Mananya apa? Baru di Mangguang tulah sarjana. Jadi jangan bangga bana minantu ibu sarjana S1, S2. Jangan bangga bana baru di kamu sarjana juga. Tapi yo sarjana di kampung ambo tu baru aku tak tahu kasurau. Baru aku nak pandai mengaji, mencari fikih pandai, mancing kerambia pandainya. Jadi jangan bangga bana minantu awak sarjana S1 kayo, oto mewah, tapi nak ke surau, baru Berantem kalau anak-anak gua. Mudah-mudahan tak ayahnya yang baru asli. Bapanggaan sarjana tu mahal bacopi rumah minantu ambo. Waktu barale nak sembayang sarjana tu, sarjana baru. Mohon maaf nah sarjana jangan berang lo kamu, anak musafir itu sarjana sembayang. Ya, sarjana yang tidak sholat, sarjana yang tidak tahu mengaji, tidak tahu dengan ceramah, sibuk urusan kantu aja. Ya, atau sarjana baru baca pilo tu, nggak andi ya waktu.
Hilang lo pitih wak dia tuh. Ambo Pak Ibu sekalian, alhamdulillah, wala mo baralik di Medan. Tapi cara baralik cara piaman jo, mama ayah ambo, ya orang tua ini mama di Pariak di Medan tuh. Ya, Sidi Zakiri Bilal ayah ambo. Tapi alhamdulillah ambo baralik, ndak ada baju japi ambo doh. Ambo ndak perlu dijapi sebab kok ambo gilo indah, celek indah, mana japi ambo. Ambo tahu rumahnya, datang solang ambo. Ambo baralek ndak ada mau culek-culek pitih mintu ambo doh. Ndak ada pitih mintu ambo yang hilang pitihnya. Ndak ada uangnya yang hilang doh. Ya. Kok uang sedekah ambo terima, tapi kok uang hilang ndak ada tuh doh. Ambo bukan mental pencilo ambo. Ambo baralek bu, baralek ambo bini ambo ndak bagencu, ndak make up, ndak bacala, ndak besuntiang ancak jo ambo nya. Itu ya. Kadang itulah bini awak kok pak untuk orang merancang-rancangnya, untuk awak balik leaknya. Balik baca-rancangnya di rumah. Perai ya, coba yang kan. Bagian coba suntiang bini awak di muka orang barale tu. Aku cek tamu laki-laki. Ancak jo nak daro yo. Dalam be pasobok wajib. Mana namuah laki berlaku kalian pesek namuahnya. Agi cek basalam tu. Agi cek tamu laki. Barana ampek kau dengan hijau. Barana ampek tu bini awak le. Ambo barale pak, alhamdulillah. Lai dak basandiang, sebab bak tu dak basandiang. Untuk menghindari apa? Berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan. Tolong alim ulama orang Minang, alim ulama orang Piaman, tolong jujur mengaji. Tanyo sarak mengatur adik memakai apa hukum berjabat tangan basalam laki-laki jo pada usia bukan mahramnya, apa hukumnya? Le pernah dikaji orang-orang alim ulama Piaman orang Minangkabau yang kecilnya adik bahasa disara. Apa hukum bersalam laki-laki jo pada usia bukan mahram? Haram. Tapi itu baralek pak. Belantak enggak yang haram tadi itu? Mengaku orang baradai itu. Enggak tahu tuang. Mohon maaf pak. Jadi orang yang bantu aku kata Allah, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minang, atau bahkan orang Indonesia, ada protes di YouTube, Pak Ustadz kan sasabu orang Minang, tak sadunya orang Minang bantu aku. Ambo sabu orang Minang, Pak tadi kecil ambo tadi tu, dek orang Minang punya falsafah. Orang Jawa tak punya falsafah tu, orang Aceh tak punya falsafah tu. Semestinya orang Minang kok orang yang paling alim di dunia. Kok orang Minang orang Baradek, tak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Kok Baradek orang Minangkabau, kok tak ada orang Minang kalau bampok je kerajanya. Kok Baradek produksi Minangkabau kepundukan dua, kok tak ada yang tak berjilbab. Berjilbab misalnya produksi Minangkabau orang Periaman gua. Tapi bahasanya tuannya gini. Masih ada enggak padusi Pariaman yang tak berjilbab? Jalan di kampung tu, besar pontong tu keluarnya. Laga orang Piaman banci orang Cina, di Dabi orang Cina. Pai orang Cina, ini orang Cina oleh. Kulitlah hitam. Bagai orang Cina tu nak keduntuang. Besar pontong ke rumah bayi pensinya, baju sampai-sampai bentuk binaraga tu cuy. Astagfirullahaladzim. Ayo sekalian. Dan apa tu? Dia tak peduli jual agama. Tak peduli menengah kaji. Kok kaji bagalak-galak je. Awak yo bagalak-galak gini, tapi kan masuk kaji itu enggak? Dia bagalak-galak awak, tapi tekanan-kanan. Kok awak sudah kau sembahyang seminggu sekali jo, dia tak berjilbab jo, pada siapa bini awak dengan sama jo anjing. Betul Ustaz kok kanjang apa ini? Kita dengar apa dia? Surat ke-7 ayat 175. 176. Dan sekiranya kami menghendaki
Niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Kak yang keras. Seperti yang keras. Seperti anjing. Nah, seperti anjing kata Allah. Itu dari Quran enggak? Bapak sekalian. Itu dari Quran dibacanya tadi itu. Silakan dicek nanti di rumah Calia. Surah Al-A'raf 176. Walau syi'na larafa'na biha walakinna akhlana ilal arwattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini yang meninggikan derajat kita. Jadi mohon maaf, jangan bangga, oh jadi presiden, jadi anggota dewan, tapi zalim, menghalalkan segala cara, jadi caleg, sogok sana, sogok sini, serangan pajar, ya. Dengan Al-Quran Allah muliakan kita. Namun apa kata Allah? Tapi mereka cenderung kepada dunia. Habis waktu itu urusan dunia. Nonton bola talok sampai pagi. Sembahyang subuh hinda. Baburu talok. Orang Minang gua. Pengajian hinda. Ngamuah soto juan jiang. Bagojeng gonceng juan jiang. Pagi-pagi keluar juan jiang. Maghrib keluar juan jiang. Di restoran nak muah. Anjiang. Pak, bato kasana mencong Ustaz, anjing-anjing tersebut ndak wawa-wawa gitu. Ambo pun belajar seketik jo adek ko Pak, kecil orang adek. Kalau adek pasti sampiang na, Pak. Ya, Pak. Pepatah Minang kan gitu. Kalau adek pasti sampiang, maknanya apa? Ada tenggang manenggang dah. Tapi kalau syarat batilanjang. Batilanjang secara agama kok buka kulit tanpa isi. Dia tahu saya yang bakada, saya yang indah. Kalau orang bakada menengah kaji kok ya sakit hatinya dia bakadanya, itulah banjiang jole. Sembayang seminggu sekali jole, mengaku orang Minang. Kasih Allah dari itu. Tapi mereka cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Coba. Ya, lanjutkan. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Pak, perangai anjing tuh agak cik Allah tadi di akhir ayat. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu. Jangan sembunyikan. Mohon maaf, tidak banyak ustadz yang menyampaikan ayat ini. Bapak Ibu sekalian, kecil orang kareh kajian bahwa aku kan ikut dari Quran apa sampaian gua. Betul apa? Makanya meminta ada yang macamkan terjemahan gua. Dia bakal sabut di YouTube kok ustaz anjiang kok awak di panjiangnya. Iya Pak, ambo di kampung terkenal ambo. Kalau di Pekanbaru terkenal di undang-undang orang ambo. Di kampung tak berani orang mengundang ambo. Mangau nonos ustaz anjiang tuh mah. Di kampung Pak, di Pariaman tak berani orang mengundang ambo. Sebab lo yang gue sampean, yang gue caliak tiap hari di piaman gue. Awak di panjiang, di baliknya ke jauh orang tuh nanjiang dia. Kalau orang pampok menyebui ambu anjiang, orang nak semayang mau jibui anjiang, dah ibu tiang bodoh. Asalkan jangan Allah yang menyebui anjiang. Kok yang menyebui anjiang kok sia? Allah yang menyebui anjiang sia tuh. Orang piamannya sembahyang seminggu sekali anjiang kecil Allah tuh. Allah menyambui kau bukan ambo. Barale tinggal sembayang anak darwanji. Minantu bajapui sidi sembayang indah sidi anji. Kau ambo sidi kau Pak. Tapi bangga bo, aku bukan anak anjiang kau sidi na sebenarnya kau.
Jadi kalau ambo, sidi kalau ambo, dah sembayang bo, yo anjiang ambo gua, sidi anjiang gua. Jadi kok ada orang Minang 7 keturunan Islam, Islam 7 keturunan, bangga awak orang Pariaman punya kuburan Syekh Burhanuddin. Datang orang ke kampung awak bulan Sapa ke Syekh Burhanuddin. Bangga awak jo Tuanku Salih, bapajang foto Tuanku Salih di kadai-kadai. Bapajang foto Tuanku Salih, nang punya kadai sembayang indah, anjiang. Kalau awak bangga je Tuanku Salih, kagum je Tuanku Salih, bukan fotonya dipajang, ajarannya diamalkan. Kok yang namanya orang Salih, tidak akan pernah tinggal sembahyang tunggu orang Salih tuh. Kok je orang Salih, usaji kok panuah dia orang Salih kok. Ba bantu tu, syarat mengatur adik memakai. Pak, kok yo barade laki-laki Pariaman kok panuah surau ko 5 waktu. Koyo barade laki-laki Pariaman ko orang Minang kaboko di surau baku manang azan panua de orang Minang. Sebab syarat mengatur adik memakai sore kampe sore Anisa ayat 102. Pak Ibu, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Yakin tuh? Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Semangat kali bu dosa kata ibu gua. Ya. Kita dengar gini. Kita dengar kecek syarat tentang sholat berjamaah. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka. Engkaunya ada namanya enggak? Apa? Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Ya. Dan apabila engkau Muhammad. Siapa Muhammad dimaksud Allah kok? Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi kau? Khulafaur Rasyidin, pengganti Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin, kaum Ansor, itu sahabat. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga nak? Nabi dijamin masuk surga nak? Nabi dijaga Allah nak? Sahabat yang pertama Islam dari Makkah ke Madinah, orang Makkah ke Madinah yang pertama Islam, dijamin masuk surga nak? Dijamin. Tetapi kecil Allah tentang apa Allah perintahkan Nabi itu para sahabat kok. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Menghendak mengerjakan sholat bersama mereka. Sholat bersama mereka, mana sholat apa kok? Sholat bersama sahabat. Bara orang yang sholat kok? Ramai, jamaah. Ya. Jadi apabila engkau Muhammad dan para sahabatmu hendak sholat bersama, lantas apa kata Allah? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata mereka. Sholat berjamaah dengan menyandang senjata. Sholat di mana kok Pak? Sholat di medan apa taruhan? Apa akibat kalau sholat di medan perang? Apa taruhannya? Nyawa taruhannya. Makanya kita bersumpah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak baik itu sumpah awak. Pak, tidak baik itu. Mati sekalipun rela demi Allah Tuhan kita. Kau sholat di medan perang, Pak. Tapi Allah tetap perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat tetap mengerjakan berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, awak kau sia? Awak kau sia? Tuanku, buya, ustad, kiai, ulama, siapa engkau dibandingkan Nabi Muhammad? Apakah dengan janggutmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jubahmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jidatmu yang hitam kau dijamin masuk surga? Apakah dengan sorbanmu kau dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan kita masuk surga Pak Ibu sekalian. Tidak ada jaminan tuanku, buya, ustad, labai, pakiah. Tidak ada jaminan masuk surga.
Nabi yang dijamin masuk surga jo para sahabat. Di medan perang tetap diwajibkan sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, ada cek lagi Pak botol kok Pak. Ada cek lagi enggak? Itu baru lah. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Pak, bisa dipahami enggak ayat tadi? Bisa dipahami enggak ayat tadi? Simak ulang balik. Mohon maaf yang supaya imbang, kau aja meminta dia. Kau. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat. Sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat. Umpama ini imam, ini makmum saf yang pertama, makmum saf yang kedua. Mereka sholat sembari menyandang senjata. Tidak tinggal senjatanya, tetap standby senjatanya. Kok panah, kok pedang, kok senjata di medan perang, ya. Sholat di medan perang pakai karpet. Sholat di medan perang dengan baju yang bersih, baju yang harum, baju yang rapi. Di medan perang bisa jadi di tanah yang kering, tanah yang basah, bisa jadi di bebatuan, bisa jadi di tengah hutan, bisa jadi di puncak gunung, bisa jadi di tepi lautan, dekat sungai. Sholat di medan perang. Allah tunjukkan bagaimana caranya. Umpama ini imam, makmum saf yang pertama, makmum saf yang kedua. Ya, lanjut. Maka hendaklah mereka pindah Jadi Pak, dari belakangmu. nah begini. Umpama nih imam, ketika imam ruku Allahu Akbar, makmum yang saf pertama ikut ruku Allahu Akbar, tapi makmum yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini di medan perang Pak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, tetap siap siaga. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi di belakang maju ke depan. Yang mundur ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Yang maju ke depan menyempurnakan 1 rakaat, Allahu Akbar, ruku. Imam pun siap siaga sembari menyandang senjata. Imam Pak. Sampai makmum menyempurnakan rakaat yang pertama, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua. Pak, di medan perang Pak, Nabi dijamin masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang pertama masuk surga. Bahkan di medan perang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Pertanyaannya, tuanku cilako, ustadz cilako, buya cilako, kiai cilako, ulama cilako, bampo dilapo nak kasurau, siawaang dibandingkan Nabi. Tadang ngazan bampo dilapo, ustadz cilako, tuanku cilako tuan. Siawaang dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi dijamin sarugo. Di medan perang tetap sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Makanya di kampung awak Piaman, surau-surau di kampung langang dah, langang dah. Bahkan ada musaji buka seminggu sekali, ya indah. Cuman hari Jumat buka, sudah Jumat tutui, minggu buka baru buka. Gereja atau musaji itu. Dia apa? Dia tuangku cilako di kampung tu. Tuangku ustad malih ke surau. Kok menengah ceramah dah tanggung santiang ceramah pukul. Subuh dah ke surau ditanya, "Pak Ustad, tuangku nak ke surau." Ambo panik takalok. Ustad takalok. Ceramah dah tanggung ustad viral. Diundang berjuta-juta orang membayar, kaji itu orang. Masyaallah muslimin, itu Ustaz cilako tu di kampung awak ngakunya langang surau di kampung yo indah.
Sebab banyak ustaz cilako, tuangku cilako di kampung tu. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kok maulid Nabi nak tangguang rami orang badiki-diki balamang-lamang, ya enggak? Subuh Pak ali rami. Hah? Amun nak menyinggung masalah badiki-diki itu salah pindahnya. Kadang baru mutang musimak banai badiki-diki an baca gonggang bantu anjing gonggang dibacanya Pak. Enggak percaya dia dengar kok. Masuk waktu subuh enggak kadang suaranya tak kalau sudahnya. Mukum atau mau banat tua, disuruh tanya mau tinggal tua. Badiki orang maulid Nabi berlama-lama sampai tengah malam, azan subuh hendak ada yang azan. Ambo suruh anak-anak azan, bakar ruah lalu labai itu tuanku tu, bakar ruah di muka lalu ni bakar suah, balamang bakoi ruah hendak tangguang hidup sana hidupnya. Hah? Bapasang-pasang diundang orang. Hah? Bagonggang-gonggang sampai tengah malam ni supaya subuh tak kalau lah azan orang tak jagonya mau padian dulu lah kekomat orang indah jago amo pungkan jo kaki yang musdah boleh bayangkan Pak mapa lalu bagonggang-gonggang pada dengan azan subuh berkumandang Pak lagak cinta ke Nabi salawat Nabi aku dah salawat Nabi kalau sunnah Nabi dari kerajuan dipabodo orang kampung Selangor dipanggil orang kampung, di apa? Sana orang siak di kampung tu mendoa mati orang jadi proyek. Mendoa parui kanyang pitih dape. Depan di kuburan mendoa lo sampai kariang kuburan tu. Kok dape 2 hari mati orang di kampung tu. Cik Ameh 2 melo kada mamanin main tu, kurang ajar. Lah tahu orang bangsa yang meninggal keluarganya tuan. Mohon maaf Pak, mohon maaf di kampung boyo nak namuah mau meninggal magia pitih sampai orang meninggal tu Pak. Kok di Medan Pak, orang meninggal pitih yang diagi orang tamu-tamu tu yo tu ahli waris. Tapi di kampung itu siapa pitih tu? Nenek mama tuangku bagi-bagi pitih orang meninggal tu kurang aja. Pitih orang meninggal santuang aja lagi, masya Allah Rabbi. Babagi-baginya, karena cuma dua-duanya mencari orang mengontong. Ada pe itu tuh, sabun dape, kapan dape, pitih dape, minta matilah orang iwang. Oh di kampung situ Pak, si kondak teman-teman. Si kondak. Alhamdulillah. Makanya biati mau ceramah sih kok. Ma tahu bulan besok diundang melihat kan. Makanya berani mau ceramah sih kok nak tengok bangkok ini orang. Ya kan? Kan ada bangkok gini dah. Kini. Sudah pada tahu nanggo tu. Ya. Menyasal lo dibawa tu. Jadi Pak, baulang kaji tadi. Binatang yang Allah sabui tadi. Anjing yang Allah sabut tadi. Kau adalah sholat berjamaah kau lah wajib kan Nabi ditunjuk sholat berjamaah. Kau sudah kau ada orang piaman enggak berjamaah kalau saji sama jual anjing tu. Jadi besok subuh yang nak tibu anjing tu. Ada CCTV nak. Orang piaman jamaah Syekh Muhammadin yang nak tiba kamu saji besok subuh apa? Anjing. Kau bukan kecil ambo. Tagak. Lihat tahu yang membaca anjing Malaysia. Yang membaca genda. Berang dan kamu berang. Ambo sudah kau pulang ambo. Kalau ada yang mengutang di jalan, bukanglah. Yang menjadi anjing itu bukan ini baca Quran. Bukan dari munculnya kata anjing itu Pak. Dari Allah. Siapa yang membantah Allah? Kurang aja Allah. Kasar Allah. Allah sabui orang yang nak peduli juga agama di Quran gua. Habis waktu untuk bampok talok.
Di lapau talok, kasurau nak talok, anjiang. Kok sudah kau nak berubah jadi, you memang anjiang baca tu. Memang anjiang bagi Allah tadi itu dihalau, dijulukannya lidahnya. Dibiarkan, dijulukan juga lidahnya. Mana tak anjiang tu dia ceramah dengan nak sama juga anjing akan berubah dia. Akan berubah. Aku pak sekalian. Ya. Nah, cukup Pak. Tutup lagi. Lanjut. Ambo ni ndak ada jam mau cari di muka jadi sampai tu. Ah? Sampai subuh ni talok kok. Talok sampai subuh. Ambo dak talok. Sasak no ambo wa. Tolonglah kasihan ibu ambo. Ya. Terakhir Pak. Surat kedua, terakhir kok, terakhir kok. Ya. Sebelum keluar dia taluah insyaallah terakhir. Ya. Kau tetalon keluar le, sudah dibuat nak. Surat kedua ayat 7 sampai. Kamu sebenarnya kalau sampai pagi kalau apalagi kau keluar ke tupik boleh tunjang busuk lagi. Surat kedua ayat 7 sampai. Boleh. Kini kok kecil orang kareh kajian boh kita dengar sian yang kareh sebenarnya. Terjemahannya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Kecil Allah, kalaulah maksiat terus awak karajuan, dia tahu tak namuh tahu, dia dahsyat tak namuh berubah, kecil Allah, maka setelah itu hatimu menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Bayangkan, kecil Allah. Kalau secara nyatonya mah kareh hati awak dibandingkan batu. Kareh batu nak. Tapi kalau orang yang kareh hati tadi tu nak namuh menengah kaji, gua nak namuh berubah, lebih kareh hatinya daripada batu leh. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Pak, umpama kau batu. Ditetesi dia air setetes-tetes batu gua. Air setetesnya bantu batu gua. Balubang nak sampai pecah nak. Batu tu bayangkan tu batu tu setetes air tes bisa balubang. Tapi ada hati orang menangah kaji lah bantu kau kareh kaji gua. Lah bantu orang piyaman datang kemarinya. Ajo piyaman sebenarnya gua. Bunda kawe nanti bolah bakare hati itu tidak coba ubah lagi. Lah dipanjang di Allah. Lah dibinatangan di Allah. Jadi mohon maaf kalau jamaah mempanjang kamu tidak ibu hati yang bodoh. Basabu yang mau ustad anjiang, ustad binatang tidak ibu hati yang bodoh. Tapi jangan sampai Allah yang mempanjang kamu. Iko Allah yang memanjang tadi nak. Surat tadi tu Allah nak menyebut anjiang tadi tu. Kepada orang cinta dunia. Dan bukan hawa nafsunya yang rendah, ya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak, tanya tuh, batu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak, sangkuat awak batu tu benda mati kecil awak, ya nak? Kalau pelajaran awak batu kan benda mati kan? Tapi kecil Allah, tanya tuh, ada batu yang jatuh, kok dari gunung, kok dari mana-mana yang jatuh. Dia apa? Dia karena takwi kepada Allah. Batu jo takwi kepada Allah. Batu Pak yang kareh itu takwi kepada Allah. Iku ada manusia enggak takwi kepada Allah. Siapa yang kareh gini kok? Siapa yang kareh gini kok? Hati awak yang kareh atau kaji kau yang kareh? Lah dipanjang di Allah. Orang piaman sumbayang seminggu sekali anjiang. Ajo piaman maleh kamu saji anjiang. Ndak dia mengerti le. Celek bisuak sian orang sena anjiang, celek musaji kuat. Ya lak tibo tu anjiang tu. Aku Pak Ibu sekalian. Itulah undang jom kemari le. Selesai mah. Awak ni bagat di kampung awak suka sadunya.
Masobok kanda tiwa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang sampai kaji kali ini. Mohon maaf, bukan ambo merasa diri ambo lebih suci. Nah. Dek sayang ambo ke orang kampung, makanya mau pindah dari Medan ke Pariaman. Tapi memang yo Pak faktanya, ambo di Pariaman tidak laku dah. Tidak banyak orang Pariaman berani mengundang ambo. Ya. Lebih banyak orang luar mengundang ambo Pak. Padahal ambo ingin kok dapet di kampung tu banyak dakwah Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya. Kalau dari segi duniawinya Pak, bahkan mau sabrikan biarlah ambo ceramah di kampung, tapi tidak usah diagiah amplop segala macam. Jangan cameh Pak, kalau ambo ceramah kok Pak, jangan cameh Pak, dia bertanya amplop, ambo di mana ceramah diagiah orang amplop, campaan amplop Pak. Iya. Iya. Di mana ceramah diagiah orang amplop, campaan amplop tuh. Tuh iya dia mesi lu. Andian awak tuh. Yang biasanya lu baru dibuang tuh. Ya kok di sisinya dibuang beko Pak. Tak serobok orang yang pampok beko. Dibukanya pitih mah pampoknya. Berdosonya beroso lawat. Ancak supaya nak berdoso, awak nak berdoso, kamu selamanya pitih itu. Kamu campan amplop tuh, ambil amplop tuh, sukahan. Kadang ada ustad yang meninggal amplop. Baraku dia gini kok. Kamu yakinlah kalau si orang sukses borong duit pun tak ada. Paling tak kurang 5 juta. Ustaz dari kampung awak mah, ya. Jadi pada zaman sekali bagi yang bo, kok lena mau menangah kaji yang bo, Pak, kok lena mau menangah kaji yang bo, tak perlu juta-juta, ya. Yang penting yang awak kok tibu ambo kok di hotel bintang 5 kok bintang 7 hari, ya. Ada kosong pulang balik ya. Yang penting sampai dakwah, ya. Tidak usah pikir berjuta-juta, ya. Yang penting sampai masuk kredit ambo ke saldo ambo, ke rekening ambo ke 10 juta ini, ambo terima aja nya. Ya, nggak mau tulah aja lah, ya. Nah jadi pada jamaah sekalian, inilah pesan ambo kalau sana ambo di Pekanbaru. Sabananya Pak, yang bisa mempelokkan kampung awak orang perantau sabananya Pak. Mohon maaf Pak yo, yang bisa merubah kondisi kampung awak orang dari rantau Pak. Sebab orang rantau itu banyak jalan ditampuh, banyak pelajaran. Nah itu Pak. Kemudian para jamaah sekalian, karena mohon maaf, pepatah menyakui bantu kata dan tempurang. Nyo ilmunya baru segitu tuh. Asal kuliah santiang mananya. Aku tadi, wah ceramah tuh kalau mengecek malah tahu dan tuh gaji itu. Cuma dia mengerajun alunnya. Nanti pada jamaah sekalian, berhadapan jurang Minang kok ya harus hati-hati Pak. Jurang Minang kok, jangan kalah. Remisi tak muah dah. Nah, jurang Minang kan dilawan, apalagi piaman, ya. Nah maka pada jamaah sekalian mohon maaf kajian bo bukan bermaksud untuk menyakiti hati. Bukan bermaksud itu hari-hari ambo ingin menyentak kesadaran awak sampai bila bantu aku. Sampai bila awak punya minantu bantu aku. Sampai bila awak punya anak bantu aku. Mohon maaf Pak, dari tiba-tiba kini gua, yang pemuda anak-anak awak kini. Pemuda anak-anak awak kini. Di mana? Ada pengajian pemuda. Apa enggak? Awak kumpulan anak-anak awak tu apa untuk karaoke, untuk majik Pohon Pinang. Ya. Mas pemuda-pemuda generasi orang Pariaman di rantau kok dapet tuak pikiran Pak. Sebab patah Minang menyebutkan anak di pangku kemenakan dibimbing. Semoga kiranya Musajid Syekh Burhanuddin kok sesuai jo namanya nama ulama kok dapet awak haragoi nama Syekh Burhanuddin tu Pak. Dengan mengamalkan ilmunya, caranya kita ramikan surau kok. Kok ndak awak ngeramian surau kok sialai. Tak mungkin orang-orang Kristen lo suruh kemari, ya. Maka daripada itu, mari satukan hati awak, satukan barisan awak, menyatu awak dunia akhirat saling tolong menolong awak di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah satukan hati awak, Allah singkirkan pertikaian di antara awak. Semoga di dunia awak baru sana sampai di sarugo tetap baru sana awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya para jamaah sekalian rahmati Allah.
Kebenaran hanya dari Allah semata. Kalau ada salah dan khilaf itu dari saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.